Perlawanan Palestina di Gaza terus menghadapi pasukan pendudukan Israel yang melakukan penetrasi ke beberapa wilayah jalur Gaza. Sekelompok tentara Israel dihujani tembakan saat berada di tengah-tengah puing-puing bangunan. Beginilah detik-detik saat sayap militer Hamas terlibat bentrok langsung dengan pasukan pendudukan Israel di Beit Hanoun. Dalam video terbaru yang diunggah Brigade Al-Qassam, mereka menargetkan seorang tentara yang berada di sebuah gedung. Tentara tersebut langsung lari setelah tahu dilempar bom. Mereka juga kembali menyerang tentara rezim Zionis yang tengah berkumpul dari jarak dekat. Tak berselang lama, muncul ledakan hebat yang menyasar sekelompok tentara itu. Dikutip dari Al-Mayadeen, Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka telah menyergap pasukan Israel yang ditempatkan di dalam sebuah bangunan di daerah Al-Tawam, barat Laut Gaza. Serangan dilakukan menggunakan perangkat anti-personil, peluru anti-benteng, dan senapan mesin berat. Perlawanan menekankan bahwa tentara tersebut terbunuh atau terluka. Mereka juga mengumumkan bahwa para pejuangnya mampu menembak seorang tentara di utara kota Gaza dan langsung menyerangnya. Dua pengangkut pasukan Israel dan buldoser D9 Zionis di Dijur al-Dik juga hancur di rudal Hamas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlawanan Palestina membalas serangan rezim Zionis ke jalur Gaza dengan menggempur sejumlah distrik Zionis di dekat Gaza dengan roket. Dikutip dari stasiun televisi Al-Mayadeen melalui Pars Today, serangan roket kelompok perlawanan Palestina menyebabkan sirene bahaya berbunyi di sejumlah distrik Zionis. Mulai dari timur wilayah pendudukan, termasuk distrik Magen, Nir Oz, dan Ein Habesor. Pada saat bersamaan, Brigade Al-Quds, sayap militer jihad Islam juga melakukan perlawanan. Mereka menghujani posisi pasukan rezim Zionis dengan roket di distrik Kisufim. Di sisi lain, pasukan perlawanan Palestina berhasil menggagalkan upaya penyusupan pasukan rezim Zionis. Dilaporkan, militer Israel mencoba masuk ke wilayah Al-Zaytoun di jalur Gaza, namun dipukul mundur. Sementara itu media Palestina mengabarkan, pasukan rezim Zionis membombardir sejumlah menara di kota Hamad di barat Han Yunis yang terletak di selatan jalur Gaza. Televisi Palestina juga mengabarkan pemboman terhadap gedung-gedung di kamp pengungsian Jabalia. Serangan itu menyebabkan lebih dari 100 warga Palestina yang berlindung di sana gugur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah wilayah Israel dihujani roket dari dua posisi yaitu Palestina dan Lebanon secara bersamaan. Penyerangan dilakukan sebagai balasan atas tindakan Israel yang menggempur rumah-rumah di jalur Gaza hingga menyebabkan korban jiwa. Diketahui, tentara rezim Zionis memulai kembali serangannya ke berbagai wilayah jalur Gaza sejak menit-menit pertama berakhirnya gencatan senjata hari Kamis, 30 November 2023. Jet tempur rezim Zionis kembali melancarkan serangan terhadap rumah-rumah penduduk di kawasan Al-Qararah yang terletak di Han Younis di selatan jalur Gaza. Kapal perang Israel juga melancarkan serangan ke sebelah barat kota Deir al-Balah, di tengah Gaza. Sejak dimulainya kembali babak baru konflik setelah gencatan senjata, 240 warga Palestina dilaporkan meninggal. Menanggapi hal itu, perlawanan Palestina menargetkan kota Tel Aviv, Ashdod, Ashkelon dan pemukiman Zionis lainnya di sekitar Gaza dengan serangan roket. Batalion Abu Ali Mustafa mengumumkan pemboman kota Kisufim dengan roket sebagai tanggapan atas serangan penjajah terhadap rakyat Palestina. Sementara Brigade Al-Qassam menargetkan pasukan pendudukan dengan 3 drone Zawari. Kendaraan militer mereka juga ikut dibombardir. Pejuang Hizbullah Lebanon juga menargetkan pangkalan militer dan posisi militer rezim Zionis di perbatasan wilayah pendudukan Palestina dan Lebanon.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejak gencatan senjata berakhir, pertempuran antara Israel dan pasukan pembela Palestina kembali memanas. Pertempuran itu pun membuat jumlah korban di pasukan IDF meningkat menjadi 9 orang. Dilansir dari Al-Quds.com, hal itu diumumkan oleh tentara Israel. Pasalnya jumlah korban dalam pasukannya kembali meningkat seusai gencatan senjata, pada Kamis 30 November. Tercatat, sejak saat itu terdapat 9 tentaranya yang menjadi korban, di mana 5 tentara Israel terluka akibat mortir di dekat kota Nirim di jalur Gaza. Sedangkan 3 prajurit luka sedang dan 1 lainnya mengalami luka ringan. Diketahui sebelumnya, gencatan senjata di Gaza telah berakhir pada Kamis 30 November. Sejak saat itu pula Israel dan Hamas kembali memanas. Pasukan Israel dilaporkan telah membombardir beberapa daerah di Gaza. Sedangkan Hamas menembakkan roket ke arah Israel. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Israel mendapat gempuran berturut-turut seusai gencatan senjata berakhir sejak Kamis 30 November. Hal itu pun menyebabkan Iron Dome Israel jebol berkali-kali. Bahkan dalam sehari, Israel harus mengeluarkan biaya puluhan juta dolar untuk Iron Dome. Dikutip dari Al-Mayadeen, hal itu diungkapkan oleh media Israel pada Jumat 1 Desember. Tembakan roket terus-menerus yang mengincar wilayah Israel itu pun berasal dari perlawanan Palestina dari jalur Gaza. Media Israel itu mengungkapkan bahwa sistem Iron Dome Israel mengeluarkan biaya sekira 70 juta dolar dalam sehari. Brigade Al-Qassam mengonfirmasi peluncuran salvo roket ke arah Tel Aviv, Asdod, dan Ashkelon. Al-Qassam memperjelas bahwa serangan ini merupakan respons terhadap pembantaian pendudukan Israel terhadap warga sipil. Selain itu, Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina, PIJ, menegaskan bahwa mereka terus menargetkan kota-kota yang diduduki Israel. Mereka juga menyerang situs-situs Israel, pangkalan militer, dan permukiman dengan tembakan roket yang intens. Selain itu mereka juga mengumumkan bahwa pejuang perlawanannya menargetkan Kibbutz Kisufim dengan tembakan roket kaliber 107.